Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dari PGSD kelas 6B. Di sini saya akan membahas mengenai tinjauan artikel yang sudah saya tinjau untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester Teknologi Komunikasi dan Informasi. Baik, di sini artikel yang saya tinjau yaitu berjudul Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi di Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Jombang. Kemudian penulis dan publikasi. Artikel ini ditulis oleh Irwan Dwi Arianto, Esos MIKOM, dan dipublikasikan melalui Jurnal Dinamika Governance Visip UPN Veteran, Jakarta Timur, volume 8 nomor 1 April tahun 2018 dan diakses pada tanggal 7 April 2023. Nah, selanjutnya di sini ada hasil tinjauan. Yang pertama, ada latar belakang. Latar belakang ini adalah di mana kondisional di lapangan di era milenial ini mendorong masyarakat yang sekedar bisa menggunakan gadget seperti smartphone bisa mengacaukan informasi terlebih dalam adanya jalur resmi informasi di desa. Nah, jadi desa Kesamban ini masih banyak kurangnya dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang dimana perkembangan teknologi komunikasi ini semakin pesat, namun penggunaannya kurang digunakan dengan baik. Di samping itu, desa mengisyaratkan untuk pelaporan anggaran desa dapat diakses oleh siapa saja dan dari mana saja. Misalnya, lingkungan yang memungkinkan untuk menempatkan laporan anggaran dan kondisi desa untuk dapat diakses dengan mudah setiap waktu, yaitu dengan memanfaatkan keseluruhan internet dengan baik. Kemudian, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di Desa Kasamben, yang dimana tujuan ini yaitu untuk menambah wawasan bagaimana cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik di Desa Kasamben. Selanjutnya, ada landasan teori. Nah, landasan teori dalam artikel ini merujuk pada beberapa sudut pandang dan undang-undang yang ditulis oleh penulis. Yang pertama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berisikan tentang tuntutan keterbukaan informasi, juga pelayanan kepada masyarakat membawa konsekuensi pula ke daerah dalam hal ini adalah desa. Nah, maksudnya ini adalah menurut Undang-Undang tahun 2014 itu tentang desa memberikan gambaran bahwa desa dalam rangka pembangunannya adalah untuk berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya. Nah, ada 4 bidang pembangunan yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Nah, selain itu ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dimana tentang keterbukaan informasi publik. Nah, lebih lanjutnya itu secara khusus Pasal 82 dan 86 Undang-Undang Desa mengisyaratkan untuk pelaporan anggaran desa dapat diakseskan oleh siapa saja dan dari mana saja. Nah, kemudian ada sudut pandang menurut Rogers. Nah, selanjutnya ada sudut pandang menurut MC Ombar dalam Abro 2007 yang mengaitkan di mana teknologi komunikasi dengan kebudayaan melalui beberapa sudut pandang. Yang pertama, sebagai faktor yang determinan dalam masyarakat, independen dan bisa menciptakan perubahan dalam masyarakat. Yang kedua, sebagai produk industrialisasi yang diciptakan secara massal dalam jumlah yang sangat banyak. Yang ketiga, teknologi komunikasi melahirkan alat baru yang tidak semua orang bisa mengenalnya dengan baik, di mana kekuatan saling mempengaruhi antara teknologi komunikasi sendiri dengan kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat tidak dapat diprediksi secara cepat. Nah, kemudian ada hasil yang diperoleh.
Nah, hasil yang diperoleh ini, maaf, typo di sini sebenarnya yaitu adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif ini yaitu penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi di Desa Kesamban, Jombang. Selanjutnya ada sampel penelitian. Penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara. Nah, observasi ini dan wawancara, sampel ini, data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari kepala desa, 2 orang perangkat desa, dan 3 warga desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Nah, tujuannya ini untuk memperkuat artikel penulis dalam penulisan artikelnya. Nah, yang keenam selanjutnya ini ketukar yang tadi harusnya ini adalah hasil dari penelitian maksudnya. Hasil penelitian itu adalah tingkat pengetahuan masyarakat dan perangkat desa yang masih kurang mengenai pemanfaatan TIK. Jadi di desa ini masih kurang dalam mengelola atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Nah, kemudian ada penyalahgunaan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, banyak sekali penyalahgunaan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya, warga hanya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk informasi saja tanpa tanpa uh, tanpa melihat bagaimana pemanfaatan yang lebih baik lagi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini masih banyak lagi yang harus diperbaiki. Kemudian belum memahami sepenuhnya mengenai pemakaian TIK dengan bijak. Nah, banyak sekali warga desa yang menggunakan TIK ini hanya untuk mencari informasi selewat-selewat saja tanpa mengetahui faktanya bagaimana gitu. Apakah itu baik atau tidak dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat merugikan desa Kesambang tersebut. Selanjutnya, bagaimana pengaruh buruk dari internet ini? Nah, banyak sekali pengaruh buruk dari internet. Salah satunya adalah beredarnya berita hoaks. Nah, warga desa Kesamban ini belum terlalu memahami dampak baik dan buruknya dari internet. Nah, warga desa Kesamban sendiri itu memberikan smartphone hanya untuk anak-anak saja karena mereka berasumsi bahwa mereka yang bersekolah tinggi tidak perlu orang tua memegang smartphone karena hanya anak sekolah yang membutuhkan. Tapi mereka tidak berpikir bagaimana jika anaknya tersebut itu tidak menggunakan smartphone dengan baik dan bijak. Misalnya mereka bermain game secara berlarut-larut dengan temannya, seperti itu. Lanjut. Nah, adapun kekurangan dan kelebihan dari artikel. Perlu kalian ketahui, setelah saya meninjau artikel ini, ada kekurangan dan kelebihan dari artikel. Nah, yang pertama, penulis tidak mencantumkan kesimpulan dari artikel tersebut. Jadi, kesimpulan keseluruhan itu tidak ada. Kemudian, penulis juga tidak mencantumkan saran. Maaf, maksudnya yang tadi kekurangan. Kemudian, selanjutnya, kekurangan yang lainnya itu adalah dalam penggalan kata, masih banyak kata-kata yang tidak baik, misalkan tidak baku, kemudian spasi saat penulisan artikel itu kurang cukup baik juga, yang dimana misalkan ada kata menggunakan smartphone, tapi menggunakan harusnya spasi smartphone, tapi ini menggunakan smartphone tanpa spasi. Jadi itu membuat pembaca menjadi rancu. Kemudian kelebihannya itu artikel ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua kalangan, yang dimana kalau TIK itu kan sama semua orang pun jadi bisa dibaca dan bisa diakses. Nah, jadi manfaatnya TIK ini juga bisa menambah wawasan bagi semua pembaca, terutama makin banyaknya generasi perkembangan zaman, maka TIK juga semakin canggih dan ini dapat membantu pembaca untuk memanfaatkan TIK yang lebih bijaksana dan membantu penyesuaian bagaimana pemanfaatan TIK dengan lebih baik lagi. Kemudian kelebihannya itu artikel ini
mencantumkan banyak teori sehingga memperkuat penulis dalam menulis artikel ini. Selanjutnya, kesimpulan, dengan penggunaan smartphone dan internet dengan baik dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan penerapan bahkan informasi yang baik pula. Jadi ketika kita menggunakan internet dengan baik, maka akan menghasilkan informasi-informasi dan penggunaan yang lebih baik pula juga. Baik, selanjutnya di sini ada opini artikel. Opini yang saya peroleh atau opini dan dampak yang dapat saya peroleh, yang pertama itu tingkat pengetahuan TIK masih minim. Nah, jadi di desa Kesamban ini warga maupun perangkat desa bahkan kepala desanya itu masih minim dalam pengetahuan TIK, yang dimana mereka semua masih belum paham apa itu TIK, bagaimana cara penggunaan dan pemanfaat. Mereka paham cara penggunaannya, namun pemanfaatannya ini yang masih kurang baik. Jadi mungkin banyak juga disalahgunakan oleh pihak warga. Nah, yang kedua yaitu kurang kesadaran akan pentingnya TIK. Nah, jadi mereka sudah misalnya mereka sudah mempunyai smartphone, mereka mempunyai internet dengan baik, namun mereka kurang kesadaran akan pentingnya TIK. Nah, pentingnya TIK ini mereka di desa ini dominannya yaitu mayoritas sebagai pertanian, kemudian peternakan, bahkan pengrajin. Nah, yang dimana bisa sebenarnya bisa TIK ini dimanfaatkan dengan baik. Nah, misalnya dengan searching bagaimana cara beternak dengan baik, bagaimana cara mengolah perikanan dengan baik, bagaimana cara menganyam, dan bisa menjadikan ekonomi gitu, menjadikan pusat ekonomi dalam internet ini dari cara penjualannya, pemasarannya, dan tata cara mendesain untuk mempromosikan produk-produk yang pertanian atau bahkan penganyaman yang mereka buat tuh. Nah, yang ketiga itu pengaruh negatif dan positif dari TIK. Banyak sekali pengaruh negatif dan positif dari TIK sendiri. Jika kita kecanduan dalam menggunakan TIK, pemanfaatan TIK, maka kita juga akan merusak gitu pelayanan dari TIK tersebut. Nah, sisi positifnya itu banyak yang kayak tadi saya sebutkan, bisa untuk perekonomian, untuk perdagangan, dan bukan hanya sekedar informasi saja, kita juga bisa menggali informasi-informasi yang akurat dan baik. Nah, kemudian akses internet yang susah dijangkau. Nah, karena desa ini terpencil, desa Kesamban terpencil, jadi banyak sekali akses hambatan internet itu salah satunya hambatan internet yang kurang baik. Nah, yang terakhir itu tidak bisa memilih informasi yang benar dan salah. Nah, warga desa ini tidak bisa memilih mana berita hoax dan mana berita real gitu. Jadi informasi yang sampai itu ketika melalui gadget mereka cukup percaya gitu, cepat percaya. Bahkan mereka belum bisa mengetahui apakah itu informasinya benar atau salah seperti itu. Kemudian yang terakhir, belum adanya web profil resmi. Jadi susah gitu, kalau belum adanya web profil resmi kan milik desa. Jadi yang menjadikan mereka tidak punya jujukan untuk informasi. Jadi informasi yang mereka dapat itu masih simpang siur karena belum ada profil resmi dari desanya tersebut. Kemudian nah, kemajuan teknologi itu didasarkan pada membuatnya terasa pas sehingga Anda bahkan tidak menjadi keberadaannya, sehingga teknologi tersebut menjadi bagi dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita memanfaatkan teknologi dengan baik, maka hasil yang kita dapatkan melalui internet juga akan yang lebih baik pula. Nah, sepertinya mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.